Shalom, kembali bersama channel Telepon Sukacita. Saya di tempat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Memulai kebenaran firman Tuhan di saat siang hari ini, mari kita berdoa. Di hadapan Allah Bapa di surga, kami kembali menaikkan doa dan syukur kepadamu ya Tuhan. Berkenan kami ada di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara yang ingin mendengar firman Allah. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman, berkati kami semua yang mendengar firman Allah lewat Alkitab Perjanjian Lama, Yeskiel pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Tuhan, atas firman-Mu kami siap membaca dan melakukan firman-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yeskiel pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, yang demikian bunyinya: kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantara rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti perintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menginjakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku berbuka kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan Roh Kudus, Rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan dikatakan berbahagia saudara-saudara. Tidak saja kita mendengar firman Allah, tapi kita akan mendengar firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih
dalam Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan, kitab Yeskiel pasal 37 ayat 1 hingga ayat 14 dengan tema khotbah kuasa pimpin Roh Kudus yang merdekakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajar dari pengalaman umat Israel yang telah dipanggil dan dipilih oleh umat Allah sekaligus menjadi bangsa pilihan Allah, tetapi juga menjadi bangsa yang telah dipanggil dan dikasihi oleh Tuhan. Dalam situasi dan kehidupan umat Israel yang tadi mereka benar-benar harus hidup dan setia di hadapan Allah, tapi dalam seluruh hidup dan kehidupannya mereka kadang-kadang jatuh dan tidak setia, terutama tidak mendengar perintah Tuhan yang disampaikan kepada mereka untuk melaksanakan hukum dan kasih-Mu dalam hidup dan kehidupan mereka sebagai umat Israel. Dalam situasi itu, Israel, terutama Israel punya pengalaman, bangsa Israel dalam situasi itu mereka bimbang dan ragu dalam hidup dan kehidupannya. Ketiga, Tuhan firman-Nya datang kepada Yeskiel untuk datang dan melihat kehidupan umat Israel yang tadi hidup gagah perkasa, tetapi juga mereka hidup dalam ketidaktaatan kepada umat selaku umat Tuhan di hadapan Allah. Firman Tuhan kepada Yeskiel dalam hidup dan kehidupannya, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantara Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuilah. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Itulah Yeskiel dipanggil oleh Tuhan untuk melihat ketidaktaatan dan kesetiaan umat Israel. Dalam hidup dan kehidupannya ada yang setia di hadapan Allah, bahkan ada yang tidak setia, yang diibaratkan sebagai tulang-tulang mereka yang tidak mau mendengar perintah Tuhan Allahmu. Mereka yang memang hidup dan kehidupannya dilihat amat mati dalam hidup dan kehidupannya, tidak berkenan kepada Allah. Yeskiel dipanggil dalam situasi itu bagaimana mengingatkan umat Israel yang kembali dan menatah wajah Allah dalam hidup dan kehidupannya, dan supaya mereka hidup sebagai bangsa pilihan Allah. Yeskiel diingatkan oleh Allah melalui firman-Nya untuk kembali. Apakah Yeskiel juga harus menghidupkan tulang-tulang itu? Hai anak-anak manusia, kembalilah, dan napasmu harus dihidupkan dan kembali di hadapan Allah. Yeskiel melihat itu dan ia tergerak hati untuk ada dalam situasi itu, supaya Israel masuk dalam proses keselamatan Allah dalam hidup dan kehidupannya. Bagian yang lain, Allah memanggil Yeskiel dan ada dalam situasi itu supaya Yeskiel tergerak untuk bagaimana melihat tulang-tulang yang tadi kapuh dan rapuh tadi itu, dan dapat dibangun dan memberikan napas kepada mereka supaya mereka kembali dan memuliakan Allah dengan sukacita. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembus ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti perintahkannya kepadaku, dan napas hidup ini masuk dalamnya mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjakan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Yeskiel diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel, dan mereka bangkit dari kelumpuhan. Tulang-tulang yang tadi diberikan mereka yang tidak dengar, mereka dibangkitkan kembali, diberikan napas dan kekuatan kepadanya supaya mereka kembali dan memuliakan Allah dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian yang terakhir Yeskiel harus ada untuk mengatakan kepada mereka supaya mereka kembali kepada Allah, mendengar perintah Tuhan yang telah disampaikan ketika mereka harus bangun. Tulang-tulang rapuh dan rapuh tadi harus mereka kembalikan, tidak seperti orang yang mati dan dikuburkan, dan mereka harus bangkit dan mereka harus hidup di dalam roh yang Tuhan nyatakan melalui Yeskiel kepada mereka, dan mereka harus memuliakan Allah dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang terkasih
dalam Yesus Kristus. Yeskel menghadapi situasi di tengah-tengah umat Israel itu dengan tenang. Ia harus melakukan tugas yang telah disampaikan Tuhan Allah kepadanya, sehingga umat Israel yang tadi dia kembali menyadari dirinya dan mereka mohon ampun di hadapan Allah, supaya mereka tetap ada bersama-sama di hadapan-Mu ya Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari konteks pembacaan firman Tuhan di hari ini, Yeskel pasal 37 ayat 1 hingga ayat 14, ada 3 hal yang juga kita renungkan berkenan siapa Yeskel sosoknya. Yang pertama, Yeskel siap menerima tugas yang dipanggil oleh Tuhan untuk membangkitkan tulang-tulang yang tadi rapuh atau mati dan dibangkitkan kembali. Sebagaimana di antara kita harus seperti Yeskel yang menerima tugas dengan penuh setia, sekalipun dalam aktivitas dan kesibukan kerja kita, tapi kita melakukan diri dan waktu untuk bagaimana kita mendengar perintah Tuhan untuk melaksanakan dalam hidup dan kehidupan kita. Artinya membangkitkan orang yang harus dapat ikut bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, belajar dari pengalaman Yeskel juga bagaimana dalam situasi bangsa yang tadi keras kepala dan gagap tidak mau mendengar, tapi Yeskel melalui firman-Nya agar ia tetap dan setia, ia melaksanakan tugas yang Tuhan nyatakan kepadanya. Kita belajar sebagaimana Yeskel tadi, supaya kita ikut mendengar perintah Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, kita juga belajar pengalaman Yeskel. Kita yang menerima tugas dengan penuh setia, supaya kita tetap ada bersama-sama atas firman dan kuasa yang diberikan oleh Allah atas Yeskel itu adalah hidup dalam hidup dan kehidupan kita menjadi Yeskel baru. Di zaman ini kita belajar menahan diri, tapi juga belajar bagaimana tidak ikut dan diombang-ambingkan dengan arus dunia ini. Tapi juga kita belajar untuk menasihatkan orang lain yang tadi hidupnya jauh dari Tuhan, bahkan tidak mengenal. Tapi kita mengajak orang-orang supaya kembali dengan semangat dengan penuh sukacita, agar kita tetap ada menjadi bagian sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kita. Tidak sekedar di hari ini kita menyatakan bahwa kita bisa, tapi kita harus menyatakan bahwa kita juga tetap ada bersama-sama dengan Tuhan sebagai Yeskel baru. Dalam rangka berita keselamatan Tuhan ini sampai kepada umat Israel, Yeskel ada dalam situasi itu, supaya ia tetap menyatakan hidup dan kemuliaan kepada Allah, hai anak manusia, supaya dapat dihidupkan kembali. Tulang-tulang yang tadi rapuh itu akan dibangkitkan kembali untuk memuliakan Allah. Dan itulah sosok Yeskel dalam situasi itu dipanggil oleh Tuhan untuk membagikan umat Israel dan kembali menata Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan juga melakukan semua apa yang kita lakukan, dan jikalau kita juga minta kepadanya, harus melakukan perintah Tuhan kepadanya dengan penuh sukacita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga. Kami kembali mengucap syukur di hari ini ya Tuhan. Kami ada karena Tuhan memanggil kami semua. Kami akan percaya dalam suasana sukacita, pencurahan Roh Kudus bagi kami ketika kami akan menantikan kenaikan, tapi juga pencurahan Roh Kudus. Belajar dari pengalaman Yeskel menghadapi umat Israel, kami tidak sekedar orang-orang yang mati, tapi kami harus orang-orang yang bangkit dan menantikan pencurahan Roh Kudus dalam hidup dan kehidupan kami, supaya kami ada menjadi bagian sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa bagi semua umat-Mu ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang ada. Tuhan memberkati mereka supaya hidup baru dalam Tuhan dan hidup untuk memuliakan Allah, membaca firman-Mu, bernyanyi, tapi juga berdoa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan setiap waktu. Kami juga belajar bagaimana untuk menantikan pencurahan Roh Kudus yang turun dalam hidup dan kehidupan kami semua, untuk menjadi saksi di seluruh dunia. Tuhan berkati kami agar kami tetap ada sebagai umat-Mu ya Allah. Berkati tempat di mana kami berada, berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu dalam Klavos Sukacita, kru Klavos Sukacita. Tuhan memberkati anak-anak kami, Tuhan memberkati kami semua. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami, berkati kami semua sebagai bagian
adalah teman-teman yang hadir, bahkan tidak hadir. Tuhan memberkati. Mereka tertimpa bencana alam di mana saja mereka berada. Di NTT, Tuhan memberkati agar mereka tidak terlarut dalam suasana bencana alam, dan mereka dalam suasana luapan Allah dalam hidup dan kehidupanmu. Berkati tangan-tangan, uluran tangan mereka. Karena dalam bantuan apapun Tuhan memberkati. Inilah doa dan ungkapan syukur syafaat yang kami bawakan di hari ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.